Sebenarnya persoalan bullying ini ya melibatkan baik pertama tentu saja adalah pendidik pertama dan utama di rumah, orang tua, keluarga. Karena anak itu bentukan kepribadian awal itu di situ. Ma min mauludin illa yuladu alal fitrah. Kan gitu kan ya Kak Rasul mengatakan tidaklah bayi itu dilahirkan kecuali dia dilahirkan dalam keadaan fitrah. Bapak ibunya lah yang kemudian akan membentuknya menjadi seorang Yahudi kah, Nasrani kah, Majusi kah. Nah, jadi coretan awal orang tua, pasti orang tua. Dan di situ melibatkan dua hal gitu ya. Bagaimana orang tua dengan tepat memperkenalkan pemenuhan, mengenali goriza-goriza yang ada pada diri anak, dan kemudian bagaimana pemenuhan yang tepat. Nah, bagaimana pemenuhan yang tepat terhadap goriza, dalam hal ini kalau bullying itu kaitannya dengan goriza, Bapak, maka ini itu embedded atau apa ya, nyantol atau jadi satu bagian dari proses pembinaan kita terhadap anak untuk terbangun kepribadian Islam. Awalnya di rumah, nanti ketika dia sudah mulai mengenal proses pendidikan lebih lanjut, ketika dia sudah mulai 7 tahun ke atas, dia sudah mulai mengenal sekolah, maka di situ ada sistem pendidikan yang juga mulai terlibat membentuk dia. Kan itu kan ya. Berarti di situ ada lingkungan sekolah, di situ ada guru. Seharusnya secara singkatnya kurikulum pendidikan yang ada di sekolah itu adalah meneruskan proses pembentukan kepribadian Islam yang tadi sudah dibentuk dasarnya fondasinya di rumah. Maka di situ kemudian akan menghasilkan anak didik yang seharusnya dia itu semakin bertambah pengetahuan sakofahnya, begitu kan ya, pemahaman yang dia punya adalah pemahaman yang lahir dari pola pikir Islami, dan kemudian diajari bagaimana pemahaman yang dia punya itu selalu mengikat hawa nafsunya, termasuk dalam ketika dia berbicara, apakah dia kemudian memilih menjadi anak yang mencaci maki, menghina orang, ketika dia itu bergaul, ketika dia itu memilih teman, ketika kemudian dia itu berperilaku maunya kita tidak, itu pola sikap. Nah, di situ prosesnya sampai pada pembentukan pola pikir dan juga pola sikap. Nah, pola pikir dan pola sikap Islami akan membentuk keberadaan Islami. Tapi di sini memang perlu ada sebuah apa namanya dukungan dari sistem yang tepat, ya, sistem pendidikan yang tepat. Di antara yang kemudian kita kritisi atau Islam kritisi terkait dengan sistem pendidikan hari ini itu adalah kesalahan meletakkan definisi tentang anak. Dan itu sangat berpengaruh ketika kemudian hari ini semua perilaku perundungan ketika kemudian itu melibatkan anak, bahkan ketika kuliah karena batasannya bisa sampai 19 tahun gitu kan ya. Bahkan ada yang 20 tahun itu masih mengatakan itu sebagai anak. Maka kan sampai usia kuliah itu bisa jadi itu masih anak. Dan nanti kejahatan itu kejahatan anak, dan kalau kejahatan anak pendekatannya itu bukan kemudian dihukum karena dianggap sebagai anak. Apakah sama anak SD dengan anak usia 18 tahun atau 20 tahun? Ya enggak sama. Jadi definisi anak itu pun ketika salah meletakkan sehingga akhirnya kemudian salah mengambil strategi pendidikan, apakah itu takdib ataukah itu pemberian sanksi. Nah, yang ini berbeda dengan konsep Islam tadi. Apakah kemudian boleh diberikan sanksi ataukah belum? Kalau anak usia dini, ya enggak ada yang namanya kemudian diberi sanksi, tidak boleh bagi itu dia dicetoti, enggak ada seperti tidak ada pemberian sanksi. Tapi ketika kemudian dia sudah mulai memayes, dia mulai diperkenalkan yang namanya sanksi yang maknanya adalah takdib, yang pelakunya adalah guru, orang tua atau pendidik. Tetapi ketika kemudian dia itu sudah mukallaf, sudah dewasa, maka pada saat itu dia sudah ketika melakukan kejahatan itu bagian dari kriminalitas yang berat untuk dijatuhkan sanksi oleh negara. Maka di sini nih kejelasan level apa meletakkan apa definisi anak, kapan seorang anak itu boleh kemudian diberikan hukuman yang sifatnya fisik itu dimulai kapan, itu lagi-lagi kalau kemudian kita meyakini bahwa yang paling tahu baik dan buruknya untuk manusia itu apa, itu untuk penciptanya, ya seharusnya kemudian kita merujuk kepada tuntunan Islam. Jadi di situ kalau mau kita lompat lebih lanjut lagi, selain 3 pilar pelaku pendidikan yaitu keluarga, lalu dilanjutkan sekolah, di masyarakat anak itu juga belajar banyak gitu loh. Mereka belajar tentang bagaimana jadi seperti apa namanya kepala gangster dengan ada anak-anak buah dari teman-temannya yang kemudian seolah-olah mereka ini adalah apa dayang-dayang yang siap melayani tuannya begitu kan. Itu dari mana sih gambaran kayak gitu itu? Itu kalau kita mau salahkan sekolahnya, mereka pasti akan mengatakan enggak pernah guru mengajarkan kayak begitu. Enggak ada anak terus diajarkan untuk memukul temannya, ngajain teman lain itu untuk mengeroyok, enggak ada.
Tapi mereka belajar dari mana? Mereka belajar di tontonan, di sinetron kah, di film kah, atau kemudian dari kejahatan-kejahatan para pelaku kejahatan kriminal yang kemudian melakukan kesadisan seperti itu, kemudian mereka contoh karena mereka terakses dengan informasi tadi secara mudah ya, melalui sosmed, melalui dunia digital hari ini. Nah, jadi di situ juga melibatkan masyarakat. Kalau masyarakatnya acuh, masyarakatnya cuek, masyarakatnya itu tidak mengenal halal haram, masyarakatnya itu tidak mengenal baik buruk dengan sama juga gitu ya. Sebagaimana yang seharusnya kemudian membentuk keberadaan Islam perorangannya tadi, di masyarakat itu juga ada warnanya gitu loh. Warna yang mengenal halal haram, takut akhirat, takut takut perhitungan di sisi Allah ataukah tidak. Kalau tidak mengenal halal haram ya mereka akan bebas gitu kan ya. Dan warnanya seperti apa masyarakat itu ditentukan oleh peraturan apa yang kemudian sedang diberlakukan oleh negara di situ. Kalau peraturannya itu adalah peraturan yang banyak sekali kelemahan, tidak bisa mengatakan dengan jelas mana maksiat, mana bukan, mana baik, mana buruk gitu ya. Ya tentu saja rusak orang masyarakatnya. Dan kita meyakini bahwa kebaikan itu hanya ada pada tegaknya syariah secara kafah. Karena syariah itulah yang ada tuntunan yang didatangkan oleh pencipta kita, zat yang paling tahu hakikat kita, apa yang kita butuhkan, apa yang membuat kita baik, apa yang merusak kita, apa yang merusak kehidupan ini. Maka kembalilah ke sana. Mungkin sebagai closing statement seruannya adalah ayo kita ambil kembali Islam sebagai jalan hidup kita. Baik itu kita terapkan di level yang paling kecil, di level personal, kehidupan keluarga, ketika kemudian mengelola masyarakat, termasuk di dalam sistem pendidikan, sistem media, sistem persangsian, dan apapun itu, aturan yang kemudian diterapkan di level negara pun adalah aturan yang memang kemudian diturunkan oleh pencipta kita, yaitu syariah kafah.